Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem kepartaian. Nah, sebelum saya menjelaskan sistem kepartaian ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulinda Apriani. Saya dari kelas 12 IPA 3. Nah, sebagai dari kita sudah pasti tahu apa itu partai politik dan apa tujuan dari partai politik itu. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang partai politik dan tujuan dari partai politik tersebut. Untuk partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik ini untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat, gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Di sini saya ingin memaparkan partai-partai politik baru tersebut. Nah, untuk yang pertama itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang disingkat dengan Masyumi. Pimpinan dari Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo. Tanggal berdiri partai ini 7 November 1945. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia yang disingkat dengan PNI. Pimpinan dari Sidik Joyo Soekarto. Tanggal berdiri partai ini 29 Januari 1945. Yang ketiga, Partai Sosialis Indonesia yang disingkat dengan PSI. Pimpinan dari Amir Syarifuddin. Tanggal berdiri partai ini 20 November 1945. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia yang disingkat dengan PKI. Pimpinan dari Mr. Muhammad Yusuf. Tanggal berdiri partai ini 7 November 1945. Yang kelima, Partai Buruh Indonesia yang disingkat dengan PBI. Pimpinan dari Nyono. Tanggal berdiri partai ini 8 November 1945. Yang keenam, Partai Rakyat Jelata yang disingkat dengan PRJ. Pimpinan dari Sultan Dewanis. Tanggal berdiri partai ini 8 November 1945. Yang ketujuh, Partai Kristen Indonesia yang disingkat dengan Parkindo. Pimpinan dari DS Probowinoto. Tanggal berdiri partai ini 10 November 1945. Yang kedelapan, Partai Rakyat Sosialis yang disingkat dengan PRS. Pimpinan dari Sultan Syahrir. Tanggal berdiri partai ini 20 November 1945. Yang kesembilan, yaitu Persatuan Marhain Indonesia yang disingkat dengan Permai. Pimpinan dari JB Asa. Tanggal berdiri partai ini 17 Desember 1945. Yang ke-10 yaitu Partai Katolik Republik Indonesia yang disingkat dengan PKRI. Pimpinan dari I.J. Kasimo.
Tanggal berdiri partai ini 8 Desember 1945. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Nah, kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dalam sistem kepartaian kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.